Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya sudah berada di Kota Bandar Lampung. Jadi, saya sudah bersama dengan Pak Abdurrahman yang beliau merupakan orang asli dari Mesir ya. Oke, asli dari Mesir dan beliau menikah dengan wanita dari Lampung, Indonesia. Nah, bagaimanakah kisahnya? Langsung saja saya akan ngobrol bareng dengan Pak Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. eh, Pak Abdurrahman mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya Pak Abdurrahman bertemu dengan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin dari 4 tahun yang lalu mulai bertukuran belajar sama Universitas Lampung, Unila. Dari negara saya sebenarnya proyeknya ada dari 22 negara. Itu kumpul kurang lebih 45 hari di Universitas Lampung ini. Mereka yang tanggung proyeknya, kita dibagi-bagi ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan ada yang butuh bahasa Inggris, ada yang butuh bahasa Arab sesuai sekolah yang kita unjuk sana proyeknya. Sebenarnya kita waktu itu kurang lebih 22 negara itu ada cuma 2 orang dari Mesir, saya sama teman saya, dan selainnya dari Eropa ada, dari Amerika ada, India ada, Vietnam, Cina ada, di mana-mana kurang lebih 22 negara itu. Di waktu itu saya sama istri saya di organisasi yang tanggung mahasiswa. Jadi diundang sama Universitas Unila, tapi karena Universitas Unila banyakkan orang yang dosen atau orang-orang besar, jadi mereka minta tolong dari organisasi namanya AISEC untuk mereka yang tolong mahasiswa yang datang dari luar, komunikasi, tempat tinggal dan selain-selainnya. Dan di waktu itu sebenarnya saya bisa ketemu sama istri saya. Gitu. Itu Iya, jadi awalnya ya. awalnya. Berarti awalnya dari Isaac ya. Dari organisasi AISEC. Dari Isaac, qadarullah Allah menentukan kalian berdua sampai berjodoh. Iya. Oke. Nah, waktu itu kan ada dari berbagai macam negara. Nah, waktu itu Pak Abdurrahman tinggal di mana? Waktu itu saya ada dikasih pilihan mau tinggal di kayak macam hotel namanya motel atau mau tinggal sama keluarga. Beda-beda kalau mau di motel bahasanya serah kita, tapi kita nggak banyak dapat dari sisi eksperimennya dan experience-nya dari orang yang kita tinggal. Kalau kita tinggal sendiri tuh ya biasa aja serah kita. Cuman kalau enaknya saya pilih gimana kalau saya tinggal sama keluarga sini, itu gimana nanti saya tahu belajar apa adatnya Indonesia, orang Indonesia suka apa nggak suka apa dari sisi makanannya juga. Di waktu itu ada keluarga yang bahasanya buka rumah untuk saya sama teman saya dari Belgia. Jadi kita berdua, 2 orang, 1 laki-laki sama 1 perempuan. Tapi dikasih karena rumahnya alhamdulillah besar, dikasih ruangan masing-masing beda. Itu mereka sistemnya. Baru saya tahu bagaimana sistem orang Indonesia, adatnya, budayanya. Oh iya betul sekali, sistem kekeluargaannya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, waktu itu Mas Abdurrahman itu tugas mengajarnya bahasa Arab berarti? Iya, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oh, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu tugasnya di SMA atau di sekolah mana? Di MAN 1. Oh, MAN 1 model ya? Iya. Bandar Lampung ya? Iya. Nah, terus sampai akhirnya ketemu dengan istri yang sekarang dinikahi di Lampung. Itu nikahnya di sini? Alhamdulillah di sini. Oke. Nah, waktu setelah proyek di tahun 2016, apakah Mas Abdurrahman langsung pulang ke Mesir atau memang langsung nikah di sini atau gimana? Nah, jadi saya selesai proyeknya kurang lebih kita habis 45 hari dikasih 2 minggu sesudahnya untuk kita free, untuk kita bisa bergerak mau kemana, mau jalan-jalan di Indonesia. Di waktu itu yang saya bilang awalnya di rumah yang saya tinggal ada yang di rumah itu ada perempuan, anak yang punya. Nah, itu teman istri saya. Nah, jadi saya bisa ketemu sama istri saya, tahu istri saya dari situ. Sudahnya, alhamdulillah baik-baik relasi kita. Sudahnya saya habis selesai proyek saya 60 hari, itu 45 hari sama 2 minggu libur. Saya pasti pulang ke negara saya dulu. Ada urusan saya karena sebenarnya saya itu di kuliah di sana, lagi kuliah. Oh, di universitas apa? Di Universitas Asyut.
di provinsi saya. Oh, oke. Oke. Itu di provinsi mana? Asyut. Oh, Asyut juga Kayak sama ya. Universitas Lampung di provinsi Lampung. Oh. Universitas Asyut di provinsi Asyut. Iya. Kurang lebih 4 jam dari ibu kota Mesir, Kairo. Oh, 4 jam dari Kairo. Itu Iya. dilewatin sungai Nil. Iya, kita tinggal di kanan kiri sungai ini. Oh, oke. Selainnya Gunung Basir, jadi susah ditinggalkan. Oh, oke. Nah, terus selanjutnya setelah pulang ke sana? Setelah pulang ke sana, di waktu itu saya sudah komunikasi sama istri saya yang waktu itu calon istri, gimana kita terusnya, niatnya saya pulang, bahas dulu sama orang tua saya apa yang saya mau lakukan. Udah kita punya planning lah gimana. Sudahnya saya ambil decisi untuk saya pindah. Nah, sudah 2017 awalnya baru saya datang lagi ke sini. Datang lagi ke sini, ketemu sama waktu itu calon mertua saya, ngobrol sama dia gimana prosesnya pernikahannya dan apa yang kalian mau lakukan di sini. Step by step kita sudah ada planning lah. Alhamdulillah aman, alhamdulillah bahasanya clear. Clear semua, beres, aman. Sudahnya baru saya ambil tindakan yang pertama, buka bisnis sama istri. Oh, oke. Oh, waktu itu sudah menikah? Belum. Oh, belum. Jadi sebelum saya kita bersiapan planning untuk punya bisnis dulu. Di dalam proses waktu ibunya kita jalan bisnis, kita proses untuk kita nikah karena istri saya dari orang Lampung asli, jadi dia budayanya masih kuat. Oh, nggak bisa asal-asalan. Betul. Dari Lampung mana? Dari Manggala. Oh, Manggala. Jadi kita nggak bisa yang kayak rebus telur lah, nggak bisa. kita bukan asal-asalan. Banyak adat-adatnya, rangkaian adatnya. Dan saya harus juga waktu acara saya, alhamdulillah keluarga saya datang sini, bersiapan semua. Jadi itu butuh waktu kurang lebih 9 bulan. 9 bulan untuk bersiapan, mulai dari beli tiket dari jauh hari sama orang tua saya, sama saudara-saudara saya, keluarga saya datang sini, booking gedung, bersiapan acara adatnya dan yang lainnya. Itu kita untuk waktu itu di tengah itu nggak kosong, kita mulai, kenapa nggak kita mulai buka bisnis. Oh, oke. Nah, waktu acara adat Lampung berarti ada cakap pepadunya gitu ya, yang dikasih adoknya, kasih gelarnya. Iya. Oh, masih ingat nggak nama gelarnya apa? Ratu Sanjaya. Ratu Sanjaya. Wow. Berarti Abdul Rahman adok ini Ratu Sanjaya. Abdul Rahman ada sambungannya nggak sih? Nama saya asli itu kalau kita di sana itu wajib kita menghafalkan nama orang tua kita, kakek, uyut sampai 9. Hafal sampai 9. Tingkatan ke atasnya. Jadi nama saya Abdurrahman bin Salahuddin bin Ahmad bin Hasan bin Awad bin Umara bin Nadir bin Aqar. Oh, berarti nama kalau di sana rata-rata hanya satu nama ya? Satu, tapi harus kita menjagakan nama orang tua dan turun yang lain-lain di bawah. Orang tua, kakek, uyut, kayak gitu-gitu. Kita harus hafal. Iya. Sampai 9. Serah bagaimana kamu bisa hafal. Iya. Nice. Oke, jadi harus dihafal ya. Harus dihafal. Oke. Nah, berarti Abdul Rahman kalau udah di adat Lampung biasanya adone Ratu Sanjaya ya. Iya. Wow, keren. Berarti acaranya di Manggala semua ya? Ada acara adatnya dan acara ijab kabulnya di sini di rumah istri dan sudahnya acara resepsinya di gedung Geraha Mandala. Oh gitu, berarti kamu ada acara mosoknya juga? Ada. Suap-suapan gitu ya? Pahit juga dan manis juga. Oh iya, ada kopi pahitnya ya kan? Betul, begitulah kehidupan ya, nanti ada yang pahit manisnya ya. Oke. Nah terus setelah kamu ada kebanggaan tersendiri nggak sih kamu bisa ikut acara adat Lampung gitu? Senang. Dari awal, karena saya dari awal waktu saya bilang sama Mas Billy juga untuk tinggal sama orang keluarga di sini, saya lebih suka tahu adat orang, budaya orang. Betul. Bagaimana saya menghargai orang dan orang juga berusaha menghargai saya. Oh betul. Dalam agama itu wajib. Kita nggak bisa asal masuk tempat serah kita. Betul. Harus tahu ya. Iya betul. Kayak saya sendiri saya sebenarnya orang Jawa ya. Iya. Tapi karena udah lama dari lahir besar kecil di sini, taunya adat Lampung.
justru prosesi pernikahan adat Lampung saya lebih tahu dibandingkan prosesi adat Jawa. Iya, karena tinggal Karena sini. nggak pernah dipakai adat Jawanya, nggak pernah. Iya, dulu di kampung saya kalau udah akad nikah ya udah gitu. Nah. Tapi kalau pas teman saya orang Lampung ikut datang ke nikahannya, yang sampai bermalam-malam sampai 7 hari 7 malam gitu kan. Iya betul ya, sampai mandi di sungainya gitu juga kan ya. Iya. Sempet juga ya. Kalau saya enggak, enggak. Yang saya sesuai syariatnya diikutkan. Kalau kurang sesuai ya tidak diikutkan. Lebih baik saya enggak tinggalkan ya. Oh, nice. Berarti udah dibahas dulu ya. Iya, pasti. Oke, hidup kita sendiri juga. Betul sekali. Oke. Nah, terus akhirnya setelah kalian menikah, kemudian sampai kalian tinggal di sini gitu kan ya. Tentunya ada perbedaan budaya mungkin ya, antara di Mesir dengan di Indonesia gitu. Nah, bagaimana Mas Abdul Rahman gitu, berdamai dengan diri sendiri, mungkin kebudayaan yang ternyata di Indonesia seperti ini gitu. Ada yang membuat kaget nggak sih, atau bagaimana caranya berdamai itu? Saya dari awal berusaha clear sama diri sendiri. Fair dalam arti saya nggak mau paksa. Saya tahu budaya orang, cuman udah saya tahu saya nggak bisa paksa diri untuk mengikuti semua. Saya juga punya budaya, saya punya agama terutama, punya budaya. Dan kalau saya bakal mau tinggal di tempat orang, saya tahu budaya orang, minimal kalau saya nggak bisa lakukan budayanya, saya menghormati dia. Jadi saya nggak ganggu. Mohon maaf, artinya Mas sebagai orang Indonesia, saya nggak ganggu Mas kalau Mas melakukan budayanya sendiri. Tapi saya hormati, tapi saya nggak harus saya mengikuti. Oh iya. Kalau sesuai dengan ajaran syariat Islam, Mas saya ikut. No problem. Tapi kalau tidak, kalau Mas mau lakukan yang Mas mau luar zona saya aman, artinya saya aman, ya no problem. Nice. Aku sepakat sih dengan yang disampaikan gitu. Saya nggak paksa diri, itu yang buat kita tenang. Yes, betul. Karena sejatinya kita hidup di dunia juga akan kembali kepada Sang Pencipta, ya kan? Oke, jadi memang tingkah laku kita ya kita harus sesuaikan dengan ajaran kita ya sebagai seorang Muslim. Oke. Nah, terus selanjutnya, kalau ada yang membuat kamu shock nggak sih di sini gitu? Pasti. Misalnya? Pasti banyak. Ya, misalnya contoh dari sisi makanan. Kalau di budaya kita di sana. Nasi itu untuk dimakan mungkin berminggu 2 kali, 3 kali. Seminggu 2 kali atau 3 kali? Nah, itu kalau di sini bisa berhari 3-4 kali artinya. Ya betul. Orang Indonesia walaupun sudah makan kue segala macam, kalau belum makan nasi itu berarti belum makan. Nggak makan ya. Kalau di sana enggak ya? Biasa aja kita dari kebutuhan karbo kita bisa dari roti, dari kentang, dari pasta. Nah, nasi itu masuk, cuman enggak wajib. Kalau di sini wajib banget ya. Betul ya. Itu wajib yang dikuatkan banget ya. Iya. Bawa. Betul. Oke. Nah, terus kalau di sana padi, orang Mesir juga tanam padi. Beras ada. Beras. Beras ada di daerah tertentu yang banyak airnya, yang dekat sungai. Karena beras suka air banyak, nah itu bisa. Cuman karena banyak juga gunung pasir, itu mustahil. Pasti mustahil ya. Cuman untuk kita aja, ya kebutuhan kita, dan saya bilang kebutuhan kita untuk nasi dari nasi itu nggak banyak. Betul ya. Oke. Nah, kan kamu udah tinggal di sini, terus istrinya juga orang Lampung asli dari Menggalo. Nah, terus udah bisa bahasa Lampung? Kalau bahasa Lampung sedikit. Apa misalnya, contohnya? Ya contoh yang basic aja kayak nyokabah, oke. Wawai. Terus apa lagi? Syukur bisa ngomong bahasa Indonesia. Betul. Syukur bisa ngomong bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia udah lancar banget ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, berarti belajar bahasa Indonesianya sudah sejak kapan? Belajar sebenarnya saya nggak belajar. Saya dari 2017 waktu saya sudah balik lagi ke sini. Awalnya saya sama waktu datang pertama sama project yang sama Unila, Universitas Lampung, sama organisasi AIESEC, itu first language kita itu English. Jadi karena dari seluruh negara, mustahil setiap orang ngomong bahasa dia sendiri. Betul. Nah, nggak bakal ada yang ngerti. Jadi kita bahasa utama kita itu Inggris.
Jadi di waktu itu kita nggak ada waktu untuk kita bisa mengartikan atau tahu bahasa Indonesia. Jadi kita sama orang Indonesia juga kita ngobrol sama pakai bahasa Inggris. Oh, oke. Yang bisa komunikasi sama kita, ya oke, welcome, we can talk, speak by English. Selain itu kita nggak bakal ngomong karena kita already banyak orang. Jadi apa yang buat saya baksa saya belajar bahasa Indonesia. Apalagi saya tahu cuman saya limited waktunya, batasannya cuman kurang lebih 60 hari di Indonesia. Apa yang buat apa yang buat saya belajar atau mau belajar bahasa Indonesia. Tapi sesudahnya saya datang tahun 2017, itu juga karena saya mau long distance lah, mau punya keluarga, mau punya bisnis, apalagi saya mau pulang lagi insya Allah ke negara saya atau pindah ke bisnis negara lain. Saya mau nggak mau harus tahu bahasanya. Baru dari titik itu saya pengen tahu bahasa Indonesia. Nice. Kalau nanti pindah ke negara lain terus buka cabang kedai-kedai, ketemu orang Indonesia, loh kok ini bisa ngomong Indonesia? Degree dari Indonesia, padahal aslinya Mesir ya. Oke. Nah terus selain Mas Abdurrahman, kan di ISEC itu banyak tuh ibarat kata mahasiswa-mahasiswa asingnya yang datang ke sini. Ada nggak selain Mas Abdurrahman itu yang nikah juga sama orang asli sini? Kalau berkeluarga kayaknya tidak, kayaknya. Cuman kalau sering datang sini lagi banyak. Artinya alhamdulillah banyak orang yang mencintai Indonesia lah, bahasanya bisa dibilang, karena orang Indonesia baik, welcoming, kayak gitu. Orangnya pergi selesai project, jalan waktu, ada waktu bisa libur, why not datang lagi ke sini, balik lagi ke sini. Jadi karena orang Indonesia welcoming, seru, senang orang dari luar. Jadi mereka balik, tapi untuk step berkeluarga dari sini kayaknya enggak gitu ya. Kayaknya karena yang saya bilang dari awal, kita ini waktu datang kita masih mahasiswa. Waktu itu semester berapa? Waktu itu saya semester mau 6, mau selesai. Cuman keputusan itu nggak mudah juga. Oke, ya Allah, berarti kamu masih muda banget ya. Umurnya berapa sekarang? Nanti insya Allah bulan September 26. Baru 26 ya Allah guys, saya 32. Nggak jauh lah. Oke, terus sampai akhirnya di antara keputusan itu nggak begitu mudah untuk orang tinggalin dari mulai belajar, dia lagi mau S1, mau ninggalin keluarga, teman dan selain-selainnya, mau ambil keputusan. Cuman ya itu hidup, kadang Allah kasih kesempatan, kalau kita nggak cepat ambil keputusan lewat aja. Betul. Nah, apa yang kemudian membuat kamu yakin menikah dengan istri sekarang? Mbak siapa namanya? Lia. Mbak Lia. Apa yang membuat Mas Abdurrahman yakin bahwa Mbak Lia adalah jodoh sampean? Yakin itu kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Selainnya kita nggak yakin sama apa-apa lagi. Atau berarti sampai tahajud, istikharah. Jadi kita kalau relasi kita sama Allah, kita minta, Allah kasih. Tapi yang Allah kasih kita harus terima. Jadi kita minta, mohon maaf, kita minta air, tapi Allah kasih teh botol. Contohnya, kita terima. Jangan kita mau air. Nah, itu hidup. Belum tentu yang kita mau bakal Allah kasih. Tapi Allah tetap kasih. Yang Allah kasih kita terima. Jadi apapun keputusan yang kita mau ambil, kita minta dari Allah, ya Allah saya mau ambil ini. Kalau itu baik untuk agama saya, untuk akhirat saya, untuk dunia saya, mudah-mudahan saya dapat. Tapi kalau itu nggak baik, ya Allah menjauhin dari saya, jauhinlah. Sudah, tinggalinlah ke Allah, berserah. Betul. Kalau kata orang tua saya, berserahin sama Allah. Kalau nggak diberserahkan, kita yang sakit. Betul. Oke. Nah, terus sudah lama di sini dari tahun 2017 lah ya. Iya. Setelah 2017, 18, 19, 20 sampai 21. Sekarang udah pernah balik lagi ke Mesir. Ya udah kemarin, udah mau 2 tahun yang lalu mau Ramadan di sana. Sudah kita udah lengkap semua. Cuman datang si COVID. Jadi akhirnya reschedule dulu ya. Reschedule. Tiketnya di reschedule dari Garudanya, dikasih panjang waktunya, artinya kapan sudah selesai mau pulang bisa pulang. Cuman itulah ya takdir Allah, ya itu yang saya tadi cerita, kita mau pulang, tapi kata Allah
tunggu dulu. Jangan. Tunggu dulu. Tunggu dulu, ini ya. bukan waktunya. Betul. Nah, kita jangan menyusahin diri, tetap harus bulan, tetap ya sudah, serahlah sama Allah Subhanahu. Betul. Penting niatnya. Betul. Nah, terus kalau dari segi apa ya, pasar-pasar ya. Kalau pasar di Indonesia kan rata-rata ibu-ibu nih yang belanja, ya kan? Ibu-ibu yang mendominasi dari yang jualan, dari yang belanja gitu kan. Kalau di Mesir apakah sama? Ya, Atau justru laki-laki? Oh, Mesir lah, di mana saja yang nomor satu shopping itu wanita. Oh gitu, berarti sama ya? Di mana saja. Cuman di beberapa hal yang tertentu aja, yang laki-laki lebih dominan. Tapi itu biasanya itu hobi yang mewah, yang hal-hal kayak mobil, kayak jam, kayak barang-barang mewah itu mungkin aja yang laki-laki banyak belanja. Cuman kalau belanja umum, sayuran gitu. Oh, baju, sayuran apa saja hal-hal yang umum ya pasti wanita jauh sama laki-laki belanja. Oke, berarti kurang lebih itu sama ya di sini di sana ya. Saya pikir karena di daerah Arab biasanya kan yang saya lihat itu kayaknya biasanya yang laki-laki yang belanja gitu. Mungkin ya. itu mintaan dari istrinya. Dia nggak bisa mikir sendiri. Betul. Istrinya karena balik lagi siapa yang mau masakin. Iya betul. Iya. Jadi biar bagi tugas ya. Itu bagi cuman asal delivery lah. Iya, delivery. Iya. Oke. Nah, terus kalau ada nggak nasihat-nasihat pernikahan yang sampai sekarang dari orang tuamu yang di Mesir gitu kan ya, karena kamu mau menikah dengan wanita Indonesia gitu kan, ada nasihat yang sampai saat ini kamu teringat banget gitu? Ya nasihat yang paling pertama, jangan bohong. Jangan bohong. Sudah itu. Mulai jangan bohong sama diri sendiri. Oke. Nah, jangan bohong sama diri sendiri. Di banyak hal, jangan paksain diri. Jangan taruh diri di posisi yang lebih tinggi daripada posisinya. Clear dulu. Clear itu kata sempurna lah. Clear artinya kalau kita semua tahu posisi saya kayak gini, saya bisa buat ini, ya sudah aman, ya itu yang saya bisa buat. Dari diri sendiri, baru saya dari diri sendiri saya kasih tahu, ya mas contohnya mau ketemu, saya bisa ini, oh iya bisa ini, alhamdulillah kita bisa. Tapi jangan saya kasih tahu kapan aja mas bisa, mas mau datang, maaf ya mas nggak bisa apa. Itu kita clear sama diri sendiri dulu. Bisa kapan? Mencocokkan ya. Itu juga sama istri. Sama mertua, sama anak nanti kalau Allah kasih rezeki anak itu penting banget. Apalagi contoh orang baru mau berkeluarga, harus clear sama istrinya, sama mertuanya. Itu hal sensitif, jangan banyak ngomong lah bahasanya. Kalau kata orang Indonesia. Betul. Oke, jangan banyak omong. Nah terus selanjutnya, kalau apakah memang kamu dulu waktu masih kecil atau pas sudah remaja gitu, atau memang pas sudah dewasa gitu ada pikiran bakal menikah dengan wanita dari luar Mesir? Enggak. Sama sekali. Enggak. Sama sekali ya. Enggak, ya. Jadi itu kayak datang tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba. Oh gitu ya, oke. Nah terus kalau sekarang sudah tinggal di Indonesia, apa yang membuat kamu betah tinggal di Indonesia? Ya paling pertama ya istri saya dulu. The first ya. Itu istri saya, dan kita jalanin hidup. Itu saya bilang sama istri, kapan waktu kita harus pulang ya nggak apa-apa. Kita dari awal, saya juga nggak mau job yang sama bahasanya pemerintah governmental work kayak gitu, saya nggak suka. Kalau saya pengen yang free, yang bebas kita bukan menentukan free. waktu. Saya bos diri sendiri. Iya, bebas menentukan waktunya, bisa mengatur. Kalau kerja, semua kerja itu pasti keras. Betul. Mau sukses pasti kerja keras. Mau sukses di pemerintah, mau sukses di swasta, pasti mau kerja keras. Cuman saya lebih suka saya jadi bos diri sendiri. Itu aja. Mungkin karakter beda-beda, ada yang orang lebih suka zona aman. Iya. No problem lah, harus kita namanya beda-beda. Itu istri saya juga alhamdulillah cocok sama saya di dalam itu. Di hal itu dia pilih juga untuk swasta. Jadi kalau alhamdulillah itu kita berdua swasta, kapan kita mau pindah, rezeki itu di mana saja. Betul. Rezeki itu ada di mana aja ya. Jadi jangan pernah takut gitu ya. Oke. Oh berarti ada plan mau ke tempat lain gitu. Oh, kalau bisa, nice. Lah, semoga dimudahkan ya. Amin untuk kita semua. Betul sekali. Nah, apa yang membuat kamu kangen dengan Mesir? Terutama orang tua, teman, keluarga itu pasti. Yang kita agak susah ketemu di sini pasti. Dari sisi
teman kita kalau kita ada Teman akrabmu yang paling akrab di Mesir siapa sih? banyak, ada Omar, ada Husain, ada Islam, banyak alhamdulillah. Oh, mereka udah pada nikah semua juga? Ada yang udah, ada yang engagement, ada yang belum. Karena ya teman saya di sana, saya udah berkeluarga waktu saya masih kuliah. Jadi itu agak nggak biasa. Biasanya betul, selesai betul. kuliah dulu, baru urusan berkeluarga. Itu sistem. Teman saya juga di sana baru selesai kuliah. Ada yang pilih langsung berkeluarga, atau ada yang pilih bekerja, cari karir dulu baru berkeluarga. Itu kurang lebih sama lah kayak di Indonesia. Same. Betul ya, kalau di Indonesia juga kurang lebih sama lah seperti itu pilihannya gitu kan. Oke. Nah, terus kalau makanan nih, dari segi makanan ada yang paling beda banget nggak sih, yang di sana ada di sini nggak ada? Itu pasti. Apa itu? Makanan nggak jauh banget, tapi biasanya beda. Kalau kita di sana itu daging. Yang paling pertama kita makan daging. Kalau kita di Daging sini, apa biasanya di sana? daging di sana bisa ada makan daging sapi, ada daging domba, kambing. Itu pasti itu insya Allah kita makan itu, terutama setiap hari kalau bisa makan. Oh ya, makanya kamu tinggi besar gitu ya? Semua orang semua orang di sana. Karena makan daging Tapi kebanyakan. ada teman saya ya lebih tinggi dari saya. Oh ya? Iyalah, pasti. Tapi kalau lebih pendek kayaknya nggak ada ya? Ada Standar juga, artinya itu standar, tapi kurang lebih kayak gini standar. Iya. Di sini ayam sama ikan. Betul. Ayam. Paling sering ya di sini ayam dan itu ikan. agak Jarang. Iya. Apalagi domba sama kambing, banyak orang yang tidak suka di sini. Jadi kalau itu pertama saya agak shock. Kedua yang saya bilang, kita di sana makan roti, di sini nasi, rasanya beda. Yang ketiga, di sana makanannya bumbunya kayak medok, cuman medok, kamu tau medok juga ya? Iya, terus jadi medok cuman nggak pedas. Orang di sana memang nggak suka pedas? Nggak begitu suka pedas. Pedas ada, cuman nggak kayak di sini. Iya, di sini kan kalau kita di sini bahaya. hidup tanpa sambal itu kayaknya kurang gitu ya. Betul. Jadi itu banyak hal yang untuk perut saya sendiri untuk adaptasi agak butuh proses waktu lama. Betul masalah makanan ya. Iya pasti. Ya, alhamdulillah saya terima apa saja makan yang penting halal thayyiban. Cuman untuk juga selera, namanya saya 20 tahun lebih senang sama makanan saya, sama makanan orang tua saya, ibu saya, nenek saya. Datang sini berubah makanan. Jadi saya nunggu waktu yang pas, saya bisa masak makanan saya di sana, yang dari sana masakin di sini, saya nunggu banget. Jadi ada waktu bisa saya masakin, makan, enjoy banget. Oke, nice. Jadi kamu kadang-kadang kalau kangen masak sendiri ya? Oke, kayaknya dari tadi ngomong tentang ibu, kayaknya kamu sepertinya cinta banget sama ibu kamu. Apa yang membuat kamu cinta banget sama ibu kamu? Ya itu ibu lah, mustahil ada orang yang nggak cinta sama ibunya. Iya, mungkin kan kalau di Indonesia ya orang udah di luar negeri ya udah gitu kan cinta, tapi dari segi aku ngelihat dari cara penguapan kamu, dari suara kata kamu, bagaimana kamu mencintai begitu dalam kepada ibu kamu gitu. Kalau dari sisi contohnya dari sisi agama, waktu ada sahabat nanya Nabi Muhammad, yang mana terutama Nabi Muhammad pilih ibu dan ibu baru ayah. Ibu 3 kali, karena ya kita itu dari ibu. Dari mana lagi kalau nggak dari ibu kita? Apapun situasi ibu, apa yang lakukan sama kita, orang tua kita, ya ibu tetap ibu nomor satu lah. Nomor satu abis Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad, ibu, ayah itu. Ayah juga pasti saya, ya itu yang buat saya kuat, ajarin saya bagaimana mandiri. Kalau saya nggak dari ajaran ayah, saya pasti nggak duduk sama Mas sekarang. Betul, mungkin di Mesir ya. Karena enak di Mesir, aman gitu ya, sebagai negerinya sendiri gitu ya. Pasti. Iya, oke. Nah, apakah kamu memang suka merantau? Nah, dari dulu suka saya mandiri, lebih suka mandiri. Sudah berapa negara yang pernah dikunjungi? Tuannya agak berapa ya? Tapi saya suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan. Iya, suka jalan-jalan. Di Afrika bagian utara di mana aja? Maroko. Ya itu Afrika, negara-negara Afrika. Tapi untuk jalan-jalan, oke. Cuman saya di sini bukan mau jalan-jalan lagi. Contoh, di 60 hari pertama kali saya datang sini, saya jalan-jalan di mana-mana tempat yang
Barongsata atau kayak gitu, daripada 4 tahun saya di sini yang sesudahnya. Jadi 60 hari waktu saya pertama kali datang, lebih banyak jalan-jalan karena saya datang sebagai turis ya. Sekarang Betul. saya sebagai orang yang tinggal, beda Biasa beda saja ya. bukan biasa, beda. Beda Tujuan ya? saya beda. Betul. Nah, kalau untuk jalan-jalan ya itu nggak apa-apa, bisa semua orang bisa jalan-jalan. Yes, of Cuman course. yang saya lebih suka itu mandiri, dalam arti dari saya SMA aja, saya waktu libur kita SMA 3 bulan Samar itu saya cari kerja. Dari awal saya cari kerja, teman saya yang olahraga, yang free, yang apa, tapi saya kerja. Dari awal saya lebih suka mandiri daripada saya minta dari orang tua. Tetap kita minta dari orang tua, nggak bisa kita bohong. Yes. Cuman lebih enak lagi saya punya bukit money sendiri. Yes. Wow, itu menarik sekali. itu yang namanya mandiri, bukan artinya saya harus merantau di mana saja nggak ada kerjaan, itu bukan. Oke. Nah, terus selanjutnya nih, biasanya kalau saya wawancara tuh berdampingan dengan suami dan istri gitu. Apa alasan yang membuat kamu, ya udahlah biar suaminya aja gitu? Yang pertama, istri saya, karena kita ada usaha. Nah, jadi untuk saya bisa ketemu sama Mas sekarang, kita ganti-gantian. Oke, Istri saya yang jaga, ganti-gantian sama saya. Sudahnya yang kedua, istri ada situasi yang lagi dijalanin istri saya, itu saya lebih baik tidak menunjukkan sekarang. Oh, oke sih. Ya. Iya. Oke, jadi untuk menjaga keamanan. Iya. Oke, Ya, sip. nomor satu yang kita jaga itu keamanan. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya mungkin terakhir, apa pesan dari Mas Abdul Rahman untuk teman-teman dari luar Indonesia ya, yang mungkin ingin menikah dengan wanita Indonesia? Boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab juga nggak apa-apa. Ya, Pesan mereka yang ingin menikah dengan wanita Indonesia. ngomong pakai 3 bahasa atau 2 bahasa atau 3 bahasa boleh deh. Oke, mulai pakai bahasa Indonesia untuk orang dulu. ngerti, untuk Iya. saya mau kasih tahu. Ah, Yang pertama itu wanita Indonesia itu lembut, insya Allah lah. Mungkin dapat orang yang lembut. Kebanyakan orang Indonesia itu lembut. Jadi kalau lembut itu harus dijaga, jangan terlalu keras. Nah, jangan terlalu keras, dijalani lah hidup ini, insya Allah enak. Itu yang paling penting lah. Sudahnya kalau sekarang yang bahasa Arabnya. ya, المرأة الإندونيسية مرأة لينة لا تقسو عليها وحافظ عليها الحياة لا تحتاج القسوة إن شاء الله الحياة بسيطة تعاملوا مع بعض ببساطة وإن شاء الله سوف تنجح الحياة إن شاء الله. Di bahasa Inggrisnya, the Indonesian woman, she is very kindful, she is not really strong or aggressive woman. Be careful with her, stay cool with her, and love the life together. Don't be aggressive. Enjoy hidupnya. Oke, sip. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, Mas Abdul Rahman, terima kasih untuk ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini. Sukses selalu untuk segala urusannya. Semoga dimudahkan Allah, ditambahkan rezekinya. Amin. Iya. Amin ya rabbal alamin. Salam juga untuk keluarga yang ada di Mesir ya. Semoga nonton video kali ini ya guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa menginspirasi Anda untuk terus berkarya. Dan semoga video kali ini juga bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahwa sejatinya kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.